Baik Bapak Ibu, jadi sebelumnya saya ingin menginformasikan. Jadi sebenarnya tema ini kan tema sebenarnya belum direncanakan sebelumnya. Jadi ini adalah termasuk tugas kami sebagai fasil itu harus menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Nah, sedangkan minggu depan itu harus sudah dikumpul. Jadi daripada saya misalnya ini materi lain saya mengumpulkan Bapak Ibu lagi untuk materi ini, jadi saya minta bantuan Bapak Ibu untuk di pertemuan kali ini. Bapak Ibu, sebelum ini saya akan menampilkan dulu silakan Bapak Ibu dipilih. Ntar Bapak ya. Nah, bentar. Bapak Ibu silakan dipilih mana yang cocok dengan jiwa Bapak Ibu. Ctrl A. Ntar Ibu ya, saya nonaktifkan dulu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin yang segi 4 itu mudah dibentuk ini, yang bulat fleksibel gampang dibuat ini, terserah rasanya Pak. Mana dari 4 bangun datar ini yang cocok sesuai dengan jiwa kita. Silakan Ibu Fadlah. Persegi Ibu Nelly. Lingkaran Ibu Pir. Segitiga Ibu Samsinar. Ada pilihan. Ibu Rina. Segi 4. Pak Budi. Yang merah. Ibu Ujung. Lingkaran Ibu Siti. Ibu Hikmah. Ibu Samsidar. Lingkaran. Nah, ternyata banyak lingkaran. Kita tes satu-satu apa arti dari karakter Bapak Ibu. Anda adalah pemimpin yang disiplin, taat aturan, melakukan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang segi 4. Baik, kita lanjut. Sekarang yang persegi 6. Anda adalah pemimpin yang kreatif, mampu mencari solusi, cepat, tepat, dan pantang menyerah. Ya, ini kalau menjadi pemimpin luar biasa ini. Luar biasa. Visi kuat, tidak menyukai pekerjaan yang buang-buang waktu, efisien, kritis, tepatnya bisa. Ini paling banyak tadi. Itu hanya ini yang aslinya. Punya kayak yang bulat-bulat seperti yang onde jeruk.
Baik Bapak Ibu, itu tadi hanya selingan, jangan terlalu dipercaya. Yang jelas gini Bu, suatu saat kami jadi peserta Kenakola, jadi suatu saat ngisi jadi ngolah orang. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu modul program guru penggerak. Jadi ada 10 modul program guru penggerak itu, modul 11 sampai 14. Jadi paket modul 1 itu 11 114, paket modul 2 21 sampai 23, paket modul 3 31 sampai 33. Dan ini adalah modul 1.4 program guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu akan apa yang dipelajari di program guru penggerak sih? Nah, ini isinya di modul 1.4. Nah, ini Bu, sub-subnya kurang lebih ada beberapa sub, ada disiplin positif. Jadi disiplin positif ini bagian dari budaya positif. Di situ bagian kecilnya ada nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, paradigma baru sebenarnya ini adalah diferensiasi ini, tapi nanti kita akan membuat satu pertemuan khusus yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi untuk saat ini tidak terlalu mendetil. Intinya bahwa setiap peserta didik itu memiliki bakat, minat, bawaan yang berbeda-beda. Nah, kita harus juga memperlakukan mereka dengan berbeda-beda pula. Itu konsep dari pembelajaran berdiferensiasi. Intinya bahwasanya ada 3 diferensiasi. Diferensiasi konten, kemudian proses, dan produk. Nah, itu secara garis besarnya. Gimana detailnya nanti kita akan buat sesi khusus untuk materi ini. Nah, ini Bapak Ibu dari ada teori dari William Glasser tentang teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sekarang silahkan genggam tangannya seperti ini. Jika misalnya di dalam genggaman Bapak Ibu ada misalnya hal yang sangat berharga, intan berlian yang Bapak Ibu orang tidak ingin tahu atau tidak ingin memilikinya, kemudian saya paksa Bapak Ibu silahkan buka tangannya. Nah, seolah-olah di dalam ini ada sesuatu yang berharga yang kita tidak ingin orang lain tahu. Nah, kira-kira kalau saya paksa buka, Bapak Ibu buka enggak? Tidak. Kalau seperti ini kan tidak ada. Kalau memang ada intian berlian yang berharga tinggi orang lain, pasti kita tidak mau membukanya. Nah, jadi Bapak Ibu pada prinsipnya kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Nah, ketika murid itu nurut, berarti dia pada posisi yang mau dikontrol. Tetapi ada kalanya murid itu tidak mau mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Nah, itu teorinya dari salah satu teorinya. Nah, kan belum tentu kita tanya dia tidak mau jawab. Nah, karena pada prinsipnya kita tidak bisa mengendalikan dia, hanya dia yang mau. Tetapi ketika dia menjawab, berarti dia siap untuk kita kontrol. Nah, pada saat itu mungkin kita bisa masuk. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi apa yang kita lakukan, sudah kita lakukan itu, kebiasaan-kebiasaan bagus, itu tidak selamanya Bapak Ibu akan efektif dan bermanfaat terus. Misalnya kita stop, kira-kira anak itu akan tetap atau balik lagi ke asal. Nah, dia seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya, jadi akan bisa kembali ke posisi awal atau asalnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kadang kita mengkritik anak, membuat anak bersalah, kita pengen karakternya menguat, tapi padahal sebenarnya malah bisa kebalikannya. Nanti akan kita dalami di sesi materi setelah ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga Bapak Ibu yang berkaitan dengan tadi, bahwa kita itu seolah kita itu berhak memaksa anak. Nah, padahal sebenarnya ada cara lain, istilahnya daripada memaksa ini, karena kita paksa pun kadang anak belum tentu mau atau belum menurut. Ini juga ada teori dari Stephen R. Covey berkaitan dengan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di stimulus respon ini berpandangan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama semua. Padahal kalau dari teori kontrol ini
realitanya kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi oleh sebab itu kenapa perlakuan juga harus berbeda-beda. Kemudian semua orang terlihat melihat hal yang sama. Itu untuk teori stimulus responnya. Padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Nah, sedangkan untuk di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bapak Ibu, jadi kalau kita memaksakan orang lain sama dengan pandangan kita, mungkin kita tidak akan berhasil karena semuanya orang punya pandangan berbeda-beda. Bagaimana solusinya? Yaitu tadi kita berusaha memahami pandangan orang lain bahwa ternyata beda dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Nah, dari tujuan mana itu kita gali bagaimana solusinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal yang benar hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini pada prinsipnya. Tapi kalau dia mau, berarti dia membuka diri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita misalnya anak kita bujuk gagal, maka kita paksa. Nah itu ternyata itu tidak bagus. Jadi kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah nanti ada seperti apa bentuknya nanti ada. Kemudian model berpikir menang kalah, sedangkan yang teori kontrolnya win-win solution. Jadi bagaimana agar bukan menang kalah tetapi dua-duanya menang, jalan tengahnya. Selanjutnya disiplin positif. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ini yang paling tinggi, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun ancaman atau hukuman. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu, anak-anak disiplin itu motivasinya beda-beda dari satu anak ke anak yang lain. Nah, tapi nanti kita ingin membuat bagaimana anak itu memiliki motivasi yang paling tinggi. Yang paling rendah kan ini Bapak Ibu, takut hukuman, takut diancam, akhirnya disiplin. Naik dikit, diberikan imbalan, reward. Naik dikit, nanti ada lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu yang kita akan tekankan stressingnya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin kalau kita survei, jangan-jangan Bapak Ibu anak-anak kita disiplin itu karena faktor eksternal. Padahal sebenarnya yang paling tinggi, yang paling bagus adalah dari faktor intrinsik internal atau internal. Nah Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contohnya. Ada banyak Bapak Ibu versi. Nah ini kalau yang ini profil pelajar Pancasila. Nah di sini ada nilai-nilai kebajikannya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan, itu versi IBO Primary Years Program atau PYP. Apa isinya? Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, ada mandiri. Nah ini ada yang sama, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Dan ini kan sebelum P5 ini muncul, kita sudah ada berapa? 15 kalau salah nilai-nilai kebajikan sudah ditempel di dinding kita itu. Itu bagian dari ini juga. Kemudian dari keterampilan hidup atau life skill, ada nilai-nilai kebajikan dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Jadi kalau bertahan hidup ini Bapak Ibu makanan seperti makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya murid Ibu Nelly, misalnya si Naufal, dia suka merebut minta, misalnya kita bawa bontot, bawa makanan ke sekolah, dia ini suka minta makanan ke temannya. Misalnya makanan, tapi dia minta itu dengan cara memaksa. Sering seperti itu. Jadi teman-teman ini melapor ke Bu Nelly, si Naufal itu dia ini sering minta lauk atau makanan ke kami, tetapi dengan cara memaksa. Nah, si Naufal ini ketika diinterogasi atau ditanya oleh Bu Nelly, dia bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Bu, saya lapar. Saya tidak dibawakan bontot oleh ibu saya, kata si Naufal. Nah, berarti Naufal ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Dia tuh lapar. Nah, jadi dia ya mencari, nalurinya kan mencari makan dengan cara sedikit memaksa teman. Nah, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi anak itu kan kadang membentuk geng-geng tertentu, berkelompok. Nah, itu bagian dari memenuhi kebutuhan dasar rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalnya si Naufal tadi ketika ditanya, kenapa kamu merebut, suka minta maksa makanan teman-teman kamu, kalau dia menjawab, saya itu ingin mendapatkan perhatian dari mungkin temannya, dari gurunya, dari orang tuanya. Ketika Bu Nelly melapor kepada orang tuanya, akhirnya dia mendapat perhatian lebih. Berarti si Naufal ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, jadi anak-anak kan sebagian ada yang dia ingin ingin panggung, ingin tampil. Nah, itu dia bagaimana melalui rasa penguasaannya. Nah, ini kalau si Naufal tadi dia ingin merasa hebat ketika dia minta secara paksa makanan temannya. Dia ingin dianggap jagoan. Dia orang mengakui dia sebagai orang yang ya pokoknya yang hebat lah. Dia akhirnya dia minta secara paksa makanan temannya, walaupun misalnya kebutuhan lain sudah terpenuhi. Misalnya dia sudah dibawakan makanan, cuman karena dia bukannya lapar, tetapi dia ingin merasa diakui hebat, biar dia nggak berkuasa, orang lain takut ke dia, tunduk ke dia. Akhirnya dia melakukan hal tersebut. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar yang ini, penguasaan. Kebebasan. Mandiri di sini adalah memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ketika si Naufal tadi ditanya, kenapa kamu merebut makanan? Saya bosan. Makanan yang dikasihkan ke ibu saya itu terus. Nah, saya akhirnya dia meminta makanan temannya dengan cara sedikit memaksa. Nah, pokoknya dia suka-sukaan lah istilahnya tuh. Nah, itu berarti sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kebebasan. Kemudian kesenangan, ada bermain, humor, antusias. Jadi anak-anak kan pada dasarnya usia bermain Bapak Ibu. Jadi walaupun kita tertibkan, dia masih nak main lah. Karena memang usianya. Dia ingin bagaimana bersenang-senang. Nah, ketika si Naufal tadi ditanya, kenapa kamu merebut makanan minta secara paksa? Iseng Pak. Padahal dia dibawakan bervariasi, sudah mendapat perhatian, tapi dia hanya iseng-iseng saja. Jadi untuk kesenangan saja. Nah, berarti dia sedang mencari kebutuhan atau memenuhi kebutuhan dasarnya kesenangan ini. Jadi dia happy-happy aja, senang melihat orang lain kesal, senang melihat raut muka teman-temannya yang marah. Nah, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau kebutuhan peserta didik kita tidak terpenuhi, biasanya dia akan menimbulkan akses konstruksi yang kurang bagus. Macam-macam ulahnya kalau ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, syukur-syukur kalau misalnya kebutuhan peserta didik kita bisa kita penuhi di rumah sekolah. Ya, sisanya kan mungkin tidak semuanya bisa kita penuhi di sekolah ini.
Iki Prasetyo. Ade Pak, Mas Vera. Baik, kita lanjut Bapak Ibu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, orang berbuat itu motivasinya ada 3. 2 motivasi ekstrinsik dari luar, 1 motivasi intrinsik atau dari dalam. Yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang dari dalam itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya anak melakukan kesalahan atau tidak disiplin, tanya saja, pasti ada motivasinya apa, latar belakangnya apa. Atau misalnya anak disiplin, dia rajin, pasti ada motivasinya juga. Kalau tidak yang dari eksternal 2 ini atau yang ini. Nah, kita ingin nanti ini posisi paling tinggi, motivasinya ini yang paling rendah, ini tingkatan yang kedua, ini tingkatan yang ketiga. Jadi dia melakukan sesuatu, motifnya memang benar-benar dari dalam dan sesuatu ada hal yang diyakininya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada hukuman, jadi hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak dilibatkan, bersifat suatu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini biasanya sering kita terapkan Bapak Ibu, teori hukuman ini. Yang kedua, konsekuensi. Jadi konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi jadi sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini yang paling tinggi, nanti ada namanya istilah restitusi. Jadi prosesnya ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah nanti kita lihat bagaimana cara restitusi ini untuk cara penyelesaian jika anak berbuat salah dengan dengan level yang paling tinggi. Ini kita hukum. Misalnya hukuman ini apa misalnya? Anak terlambat masuk kelas, kamu lari lapangan 10 keliling. Nah, itu hukuman. Konsekuensi itu apa? Di pelajaran olahraga, anak-anak terlambat masuk. Kamu coba keliling lapangan 3 kali. Nah itu masuk konsekuensi Bapak Ibu karena di pelajaran olahraga, tapi masih masuk juga. Nanti kalau restitusinya bagaimana kita lihat. Bapak Ibu, ini tentang 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, kita menangani siswa itu ada 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan pasti kita ada di salah satu di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi untuk yang motivasi tadi, di sini ada motivasi eksternal, ini motivasi internal atau intrinsik. Jadi kalau apa yang dilakukan guru sebagai penghukum ini, gurunya itu gawinya kerjaannya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah itu yang dilakukan guru ketika dia berposisi sebagai penghukum. Kemudian untuk yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada siswanya. Kemudian untuk sebagai teman, apa yang dilakukan guru? Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Selanjutnya ini yang paling, nah ini idealnya Bapak Ibu. Walaupun untuk identitas berhasilnya sudah bisa menjadi teman atau pemantau atau manajer, tapi menjadi manajer adalah yang paling ideal. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang dikatakan guru? Kalau sebagai penghukum, gurunya bilang, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan suruh kamu pusat 100 kali. Nah, misalnya seperti itu. Dia mengancam hari sambil nunjuk-nunjuk. Kemudian yang pembuat orang merasa bersalah, gurunya berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Nah, jadi akhirnya anak itu merasa bersalah dengan omongan seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman, nah, apa yang dikatakan oleh guru? Lakukan untuk ibu ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah pokoknya dia seperti temannya, berkawan misalnya kita tuh. Kemudian sebagai pemantau, apa yang dikatakan guru? Apa peraturannya?
Apa konsekuensinya atau sanksinya? Ayo, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu yang dikatakan oleh guru ketika dia berperan sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, nah, dia akan ada dialog, pertanyaan-pertanyaan dengan peserta didik. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu menyukainya, kemukakan. Kamukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, jadi ada dialog, nanti penyelesaiannya dari anak sendiri solusinya. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya yang berposisi sebagai penghukum, jadi anak itu akan jadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Jadi anak-anak kan kita tidak tahu Bapak Ibu, kalau kita hukum terlalu keras, dia bisa saja mendendam. SD saja belum melawan. Kalau tingkatan yang level yang lebih tinggi, sisip dikit kita pulangnya, kita dihadangnya. Cuma kalau SD ini kita mungkin dia belum canggih pemikiran untuk okrimnya. Jadi makanya masih slow-slow saja. Tapi kalau kita sering kan dengar cerita bagaimana guru dilawan oleh siswa SMA, SMP dan sebagainya. Mereka sudah berani. Kemudian jika sebagai pembuat orang merasa bersalah, hasilnya nanti menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, ini hasilnya nanti. Sedangkan kalau posisi kita sebagai teman, menganggap sebagai teman, maka nanti akan ketergantungan. Jadi anak itu sudahlah, nanti kan ada yang membela. Seperti itu. Selanjutnya jika berposisi sebagai pemantau, hasilnya akan menyesuaikan bila diawasi. Ya, kalau tidak diawasi, dia tidak akan mematuhi dan sebagainya, karena harus dipantau terus posisinya. Kemudian sebagai manajer, nah ini yang hasil yang paling bagus, akan menguatkan watak atau karakternya. Nah ini Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat berupacara bendera. Nah, jika menjadi penghukum, hormat pada bendera misalnya 30 menit. Silakan hormat, itu kan sering kita dulu Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu, tapi sekarang cuman ada saja hukumannya, walaupun dengan versi yang berbeda, hukumannya mungkin beda. Kemudian jika pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, jadi apa namanya, membuat dia tuh jadi merasa bersalah dan seperti itu. Selanjutnya pada posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat lagi ya, seperti ini lagi. Itu kalau kawan seperti itu, kalau bertemu anak. Minyak deh Pak. Nah itu nanti hasilnya seperti itu, dia akan paling nanti tidak diapa-apakan. Nah itu nanti kurang bagus. Nah selanjutnya sebagai pemantau, apa yang dikatakan? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi, gitu kurang lebih. Nah ini yang bagus Bu. Masih ada yang lebih bagus Bu. Ya, yang lebih bagus. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, nanti ada kelanjutannya. Nah, ini posisi yang paling bagus, yang paling enggak adalah manajer. Coba Bapak Ibu. Ini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba kita ulangi posisi kontrol tadi apa ya tuh? Penghukum. Itu 5 kebutuhan dasar Ibu Siti. Nah yang posisi tadi yang ini. Yang ya, 1 penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa Bapak Ibu tadi? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah sekarang kita coba lihat Bapak Ibu. Nah kalau yang ini kira-kira apa Bapak Ibu? Teman. Pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Mengapa kamu melakukan hal itu?
kamu sudah mengecewakan ibu, sudah selama ini, nah seperti dan seterusnya. Ini apa Bapak Ibu? Hukum. Penghukum. Ya, hukum itu belum tentu langsung dia menunjuk menghadir, itu bagian dari berposisi sebagai penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Nah, manajer paling diingat luar biasa. Manajer. Ayolah, lakukan ini demi ibu ya. Iya, posisi sebagai teman. Ingat, kalau kita posisi sebagai teman nanti efeknya negatif kan. Coba ada buku besar. Kamu tidak pernah mendapat Pemantau. nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Pemantau. Nah, kita lanjut ke sini Bu Ibu ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan atau kesepakatan kelas? Bapak Ibu, apa beda peraturan atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan itu diucapkan secara langsung, Ucapkan secara langsung. Kalau kesepakatan itu dibuat. dibuatnya. Ada yang lain? Perbedaan? Selama ini yang jelas yang kita buat itu bentuknya kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Jadi masih belum bentuk keyakinan kelas. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini keyakinan kelas bentuknya seperti ini, biasanya bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, nilai-nilai itu universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Ingat Bapak Ibu, kalau kesepakatan kelas atau peraturan kelas biasanya ada kalimat negatifnya. Tidak boleh membuli. Itu kan ada kalimat negatifnya, membuli. Nah, kalau di keyakinan kelas tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Nah, kemudian dibuat dalam sudah sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimat itu tidak panjang-panjang. Tidak boleh makan dan minum dalam kelas. Nah, itu peraturan kelas, itu bukan keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, baik, saya akan baru ini Bapak Ibu. Ada video tentang keyakinan kelas. Filmnya apa? Membuat keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas kalian mungkin sudah biasa. Kalau keyakinan kelas sudah pernah dengar? Itu tingkatan kelanjutan dari kesepakatan kelas. Coba Pak mau tanya, apa pentingnya kita membuat kesepakatan kelas? Agar kelas menjadi tertib dan tenang. Bagus. Ada lagi? Agar kita disiplin. Bagus. Apa lagi? Agar pembelajaran berlangsung dengan kondusif, dengan aman, nyaman, dan seterusnya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan membagikan kertas. Silakan kalian tulis kesepakatan kelas ya, mungkin yang sudah pernah mungkin kalian pikirkan, kalian buat. Nanti kalau sudah silakan tempel di papan tulis. Silakan dibuat. Ya, apa yang kamu inginkan agar kelas ini menjadi tidak boleh ini atau seperti ini? Itu kan seperti yang sudah pernah kamu lakukan, kan dapat apa? Sama tak masalah. Agar kelas ini dapat berjalan dengan tertib, dengan aman,
Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Atau ini kamu tulis saja. Nah, linknya di atas ya. Kemudian setelah silakan kembali ke satu orang nanti Pak ke depan untuk membacakan hasil tulisan ya silakan. Coba silakan apa yang ditulis. Mana? Tidak suwe dari pakai itu. Kesepakatan kelas itu benar. Kesepakatan bersama. Kan kesepakatan kan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, jadi yang ditulis oleh peserta didik adalah kesepakatan kelas. Nah, ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nanti seperti apa? Tidak boleh bawa mainan. Nah, ini saya lagi menginventaris kesepakatan kelas yang dibuat oleh peserta didik. Tidak boleh jalan di kelas, ya? Jalan di kelas. Tidak boleh jalan-jalan di kelas. Tidak boleh berisik waktu guru tidak ada. Tidak berisik tidak ada guru. Adik tidak boleh berisik saat belajar. Tidak boleh berisik saat belajar. Amel harus melaksanakan piket kelas. Laksanakan piket. Terus, saya tidak boleh membuli. Tidak membuli. Terus, harus memberi salam sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi salam sebelum terlambat. Terus, tidak boleh membawa mainan dalam Amira tidak boleh berisik. Arya tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai menginventaris kesepakatan kelas yang dibuat oleh peserta didik. Nah, kesepakatan ini akan kita buat, akan kita jadikan menjadi keyakinan apa bedanya kesepakatan keyakinan itu kata-katanya lebih pendek, lebih mudah diingat, dia abstrak. Nah, seperti ini Pak Sajana. Kita cari yang gampang saja dulu. Misalnya ini ya, jangan terlambat. Apa keyakinan kelasnya? On time atau tepat. Nah, itu bedanya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi harus on time. On time itu namanya dari jangan dalam waktu tidak boleh terlambat. Terus kita cari dulu yang gampang-gampang. Jadi jangan terlambat, kita jadikan tepat waktu. Keyakinan kelasnya. Ya, kalau kita jadikan ini beda kan? Bukan nama lain, bukan persamaannya. Berkata lemah. Ya, jadi dilarang berkata kasar. Keyakinan kelasnya menjadi berkata lemah lembut. Jadi kita hilangkan konotasi negatif kata kasarnya. Apa bedanya kesepakatan dengan keyakinan? Kalau kesepakatan kata-kata jadi tidak boleh berisik, harus tenang. Ya, seperti itu, Bu. Jadi tidak boleh membuli, diganti dengan saling
menghormati, saling menghargai. Lanjutkan. Sekarang apa lagi? Laksanakan tiket. Apa kalau kita jadikan keyakinan kelasnya? Tiket terus. Apa? Kewajiban. Bertanggung jawab. Jadi kalau dia bertanggung jawab, maka dia akan melaksanakan tugas-tugas kelas. Bertanggung jawab. Ya, baik. Kemudian tidak boleh membuli. Apa? Kalau kita jadikan keyakinan apa? Itu nama lainnya. Tidak mengejek, nama lainnya. Masih ada kata-kata negatif semua kan? Menghina, mengejek itu masih ada konotasinya. Apa yang positif? Saling menghargai. Saling menghargai. Jadi kita ambil kebalikan dari yang konotasi negatif menjadi positif. Masih sini kan? Tidak berisik saat belajar. Tetap juga ya, sama boleh kita masukkan ke sini. Kemudian beri salam sebelum masuk. Ini boleh. Kalau pesan keyakinan kelas. Tidak caper. Apa tidak caper? Ya maksudnya dari proses itu kalau kita jadikan keyakinan kelas tidak pakai. Ada yang menuliskan keyakinan kesepakatan bersama tidak caper. Apa kira-kira? Satu atau dua kata untuk kata lain dari tidak mencari perhatian itu misalnya apa ya? Intinya itu ya, itu sudah ada masuk sini. Tidak ada. Saling memperhatikan. Dari sopan tertib, saling memberikan salam dan saling memperhatikan. Nah, itu anak-anak kira-kira perbedaannya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Itu tadi Bapak Ibu kurang lebih perbedaan antara kesepakatan atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu kami lanjutkan kembali. Nah ini Bapak Ibu, jadi dalam proses kita menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan, itu ada istilah segitiga restitusi. Jadi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Jadi dalam tahapan menstabilkan identitas ini, jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak hanya mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu atau begitu. Nah ini tahapan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti ini percakapan yang dibangun. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini tadi Bapak Ibu ya. Walaupun anak itu melakukan kesalahan menurut kita bandel, tapi mereka sebenarnya sedang mencari atau memenuhi kebutuhan dasarnya di antara yang 5 itu tadi. Apa percakapannya? Seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia melindungi diri, dia berkelahi tapi dia melindungi diri, membela diri. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini kurang lebih percakapan. Kemudian langkah yang terakhir yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa percakapan yang dibangun?
Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini di langkah yang ketiga dari segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Validasi. Ada 3 langkahnya. Jadi yang pertama tadi kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, baru kita validasikan tindakan kesalahan apa yang dilakukannya, kemudian baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita kan sudah buat keyakinan kelas. Coba kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya itu sudah membuat video praktek segitiga restitusi, tapi karena kemarin belum menggunakan alat, jadi audionya kurang begitu, kurang begitu bagus. Jadi tidak begitu terdengar. Iya, saya pinjam sebentar. Kalau kita masuk di kamar. Jadi seolah-olah si Naufal ini terlambat datang ke sekolah. Tapi Naufal tahu kenapa Pak Khalid di sini? Pak, karena pagi tadi Naufal kalau kita masih di kamar. Tapi Naufal nggak sekolah. Kekuatan itu salah kan? Salah. Baik, jadi kita semua pasti pernah Iya, merekam pakai HP tapi tidak pakai alat, makanya audionya aja. Tapi bersama mencari solusi. Ya. Kira-kira mengapa melakukan kesalahan? Jadi namanya kompetisi anak, kompetisi dilakukan beberapa kali, tetapi bisa melakukan. Kenapa tidak malam ini? Itu malam. Itu semalam itu apa yang akan lakukan? Jadi asisten main game. Ya, silakan. Monggo silakan disambi. Jadi saya menanyakan kepada Naufal ini keyakinan kelas apa yang dilanggar. Silakan Bu. Tunggu sini Bu. Oh, tidak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bertanya kenapa terlambat, kemudian kita sampaikan bahwa sebenarnya Pak Du juga pernah melakukan seperti itu. Pak ini tidak mencari kesalahan, tetapi mencari solusi. Akhirnya kita tanya, kira-kira apa yang Nak Naufal lakukan agar tidak terlambat lagi? Akhirnya Pak dia mengelis. Oh Pak, saya akan bangun lebih pagi, saya akan menghidupkan alarm, misalnya saya ingin tidur lebih lebih cepat. Nah, akhirnya dia menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu akhirnya ya itu yang terbangun. Jadi dengan komitmen seperti itu dia akan insya Allah akan melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dari segitiga restitusi ini. Jadi menemukan solusi dari dia sendiri, mudah-mudahan dia akan bisa melaksanakannya. Kalau kita yang istilah itu memaksa, mencekoki, memberikan masukan kan belum tentu sesuai dengan kondisi dia solusi dari kita. Tapi kalau dari dia sendiri solusinya ya mudah-mudahan akan dia bisa dia laksanakan. Itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih berkaitan dengan
materi budaya positif ini? Mungkin ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan Bapak Ibu. Sampai dengan ini berapa? Yang modul yang PMM Ya kan program guru penggerak itu kan tidak jauh beda dengan yang materi di PMM itu. Iya, dia makanya seiring sejalan. Jadi kurikulum merdeka itu kan ada di situ semua. Tetapi kalau disiplin positif kan bagian dari budaya positif. Jadi di bagian dari submaterinya. Seperti itu. Ya, memang di situ kan salah satu teori di modul guru penggerak kan di PMM juga. Diferensiasi ada, hampir sama lah. Situasi dapat duit itu. Oke Bapak Ibu, kita akan evaluasi saja kecil-kecilan, bukan post-test, evaluasi kecil-kecilan. Ya, saya akan memutarkan sebuah instrumen. Ini apa Bapak Ibu? Sekuisi. Sekuisi ini akan kita lempar-lempar. Lemparnya seperti ini saja. Nanti siapa yang terpegang bola ini musiknya saya matikan, nanti Bapak Ibu akan saya tanya. Nah, maksudnya tentang isi inilah, siapa yang Bapak Ibu ingat saja. Baik, silakan. Ya, Ibu Siti. Ya. Jadi ketika sudah mati bolanya dilempar. Nggak harus Bu, karena kan bolanya lari ke Ibu. Silakan. Sini ada punya bolanya. Nah, kalau seperti ini Bu Siti Bu. Ya, karena sudah mati udah dilempar. Baik, Bu Siti. Pertanyaan. Ayo. Bu Siti, coba Bu, kalau yang 5 kebutuhan dasar tadi apa Bu Siti yang diingat? Ini. Ya, tidak masalah Bu, 1, 2 cukup. Apa? Memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ya boleh. Bertahan hidup. Baik. Itu suami. Kita mulai lagi. Yang dekat harus diambil Bu, itu yang dekat harus diambil. Iya. Pak Hakiki. Pak Hakiki. Pak Hakiki coba Pak. Yang apa yang diingat dari 5 posisi kontrol Pak? Kita sebagai apa? Guru. Pemantau. Sebagai teman. Manajer luar biasa. Ada lagi? Ada lagi. Bang hukum. Satu lagi? Dibantu Bu Nelly. Pembuat. Iya, lanjut Pak Hakiki.
Ya, dekat dengan Ibu Vera. Ya. Ibu Vera dari segitiga restitusi, Bu. Apa salah satu boleh langkah dari segitiga restitusi? Enggak, ini sudah selesai. Habis ini selesai. Sudah. Menstabilkan tindakan, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan terakhir itu menstabilkan identitas pertama kali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini hanya salah satu, ini namanya model snowball drawing. Jadi salah satu model pembelajaran di kelas namanya melempar bola salju. Nah, jadi kita sebelumnya kita boleh variasikan dengan model yang lain. Misalnya berkelompok, anak-anak berkelompok, kemudian diskusi. Kemudian kita untuk menanyakan apa yang kita ingin tahu, kita pakai kombinasi dengan snowball drawing. Jadi kita tidak, kan kalau ditanya si A, sebutkan, itu kan monoton, tidak ada variasinya. Tapi kalau ada seperti ini kan ada keramahiannya, tapi ramai belajar. Nah, Bapak Ibu bisa menghariskan dengan model-model yang lain. Iya, dan banyak lagi Bu. Dan nanti Bapak Ibu ada sesinya tersendiri, nanti kita akan belajar tentang model-model pembelajaran apa saja, bagaimana cara depannya, bila perlu nanti kita bahas satu-satu. Bapak Ibu mungkin sampai di sini apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu datang dari saya, jika ada yang bermanfaat mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama semata-mata untuk kebutuhan murid kita. Agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai di sini ada yang masih perlu disisihkan Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membentuk atau membuat keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas kalian mungkin sudah biasa. Kalau keyakinan kelas sudah pernah belum dengar? Belum. Itu tingkatan kelanjutan dari kesepakatan kelas. Coba Pak mau tanya, apa pentingnya kita membuat kesepakatan kelas? Agar kelas menjadi tertib dan tenang. Bagus. Ada lagi? Agar kita disiplin. Bagus. Apa lagi? Agar pembelajaran berlangsung dengan kondusif, dengan aman, nyaman, dan seterusnya. Baik anak-anak sekalian, Pak akan membagikan kertas. Silakan kalian tulis kesepakatan kelas, ya mungkin yang sudah pernah mungkin kalian pikirkan, kalian buat. Nanti kalau sudah silakan tempel di papan tulis. Silakan terserah apa saja, nanti baru akan kita kelompokkan. Silakan. Ada angin. Namanya silahkan dibuat. Cepat.
Silakan yang sudah tempel ke papan tulis di sebelah kiri. Ya, sini. Iya, apa yang kamu inginkan agar kelas ini menjadi tidak boleh ini, apa kita harus ini, seperti itu kan, seperti yang sudah pernah kamu lakukan, kan tidak apa-apa sama. Sama tidak masalah. Ya, susun yang rapi. Sampingnya terus ke bawah. Apa yang kamu inginkan atau agar kelas ini dapat berjalan dengan tertib, dengan aman? Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau ini kamu tulis lagi saja. Nah, limnya di atas ya. Oke. Yuk, yang sudah ditempel silakan duduk kembali sini. Yang tidak lengket sini, kasihkan ke Pak. Nah, yang tidak lengket kasihkan ke Pak. Baik, terima kasih yang sudah. Boleh kembali ke tempat duduk. Sini yang tidak lengket silakan ditempel pakai ini. Nah, mana? Yang pas tadi. Ya, silakan. Lepas lah. Baik, yang sudah ditempel silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, coba satu orang bantu Pak ke depan untuk membacakan hasil tulisan ya, silakan. Nah, ya silakan. Adil Bu ya. Nah, coba silakan apa yang ditulis semuanya dari situ. Tidak boleh membawa mainan. Adil. Coba ambil yang ada yang jatuh. Coba. Devia, keyakinan kelas. Tidak boleh jalan-jalan di kelas. Bentar. Tidak boleh membawa mainan ya. Tidak boleh bawa mainan. Terus apa lagi? Ini tidak boleh Tidak boleh jalan di kelas ya. jalan di kelas. Tidak boleh jalan-jalan di kelas. Nah, terus Jenny, tidak boleh berisik waktu guru tidak ada. tidak berisik ketika tidak ada guru. Terus Habib, tidak boleh berisik saat ya, belajar. tidak boleh berisik saat belajar. Terus Amel harus melaksanakan piket kelas. laksanakan piket. Terus Thea tidak boleh membuli. tidak membuli. Terus Musnah harus memberi salam sebelum masuk ke dalam kelas. beri salam sebelum masuk. Terus Jangan terlambat datang ke sekolah. jangan terlambat. Nah, terus Christine tidak boleh berisik saat jam ya pelajaran. sudah tadi ada Asifa harus mengerjakan pekerjaan rumah. kerjakan PR. Terus
supaya ketika guru menjelaskan tidak ada Sudah. yang berbicara. Ya, sudah tadi. Bersikap memperhatikan guru sedang menjelaskan. Sudah tadi tidak berisik bersama dengan perhatikan. Anggi tidak boleh ribut di kelas saat ada pelajaran. Sudah. Tidak boleh berkata kasar. Nafisa. Tidak berkata kasar. Terus. Tidak boleh caper sama sekali. Kayak sama. Tidak caper. Terus. Dafa tidak boleh membawa mainan dalam bentuk Sudah. apapun. Leo tidak boleh duduk di atas meja. Tidak duduk di meja. Terus. Andira tidak boleh berisik Sudah. di kelas. Arya tidak boleh menduduki meja. Sudah. Rahel tidak boleh berisik Sudah. saat ibu menjelaskan. Sudah ada. Tasya tidak boleh berisik saat ibu Sudah. menjelaskan. Hafiz tidak Sudah. boleh ribut. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan semuanya. Ini namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan ini akan kita buat biar apa, Pak? Akan kita jadikan menjadi keyakinan Pak, apa bedanya kesepakatan? Keyakinan itu kata-katanya lebih pendek, lebih mudah diingat, dia abstrak. Nah, seperti ini Pak, contohkan. Kita cari yang gampang saja dulu. Misalnya ini ya, jangan terlambat. Apa keyakinan kelasnya? On time atau tepat. Nah, itu bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi harus on time. On time itu nama lain dari jangan terlambat atau tidak boleh terlambat. Terus kita cari dulu yang gampang-gampang. Tidak berkata kasar. Apa keyakinan kelasnya? No speaking kasar. Nah, ya. Kalau kita jadikan ini menjadi apa? Toxic. Bukan nama lain, bukan persamaannya. Berkata lemah lembut, berkata lemah lembut. Nah, jadi apa bedanya kesepakatan dengan keyakinan? Kalau kesepakatan, kata-katanya masih ada bernuansa negatif. Jangan berkata kasar. Kalau di sini tidak ada lagi bernuansa negatifnya, adanya berkata lemah lembut. Mana yang positif? Iya, ini kan tidak ada kata-kata yang bernuansa negatif kan, berkata kasar, membuli dan sebagainya. Nah, sekarang mana lagi? Laksanakan piket. Apa kalau kita jadikan keyakinan kelasnya? Piket terus. Apa? Kewajiban. Bertanggung jawab. Jadi kalau dia bertanggung jawab, maka dia akan melaksanakan tugas piket ke kelas. Bertanggung jawab. Ya, baik. Kemudian tidak boleh membuli. Apa kalau kita jadikan keyakinan kelas? Itu nama lainnya. Tidak mengejek, nama lainnya. Masih ada kata-kata negatif semua kan? Menghina, mengejek itu kan masih ada konotasi negatif. Apa yang positif? Saling menghargai. Saling menghargai. Jadi kita ambil kebalikan dari yang konotasi negatif menjadi positif. Kalau kira-kira Pak tanya, kalau kita saling menghargai terjadi tidak pembelian? Tidak. Jadi ini keyakinan kelasnya. Baik, lanjut. Kemudian tidak duduk di meja. Ayo, apa kalau kita bentuk keyakinan kelas menjadi apa? Sopan. Ya, boleh. Sopan. Terus kerjakan PR tadi sama ya, itu dengan bertanggung
Ya, dikasih tugas kerjakan, itu namanya tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Ini tidak boleh jalan di kelas. Ayo, apa? Kalau kita jadikan keyakinan kelas apa? Disiplin. Disiplin tepat waktu. Menghargai, sudah. Ada tertib. Kalau tertib kira-kira ada yang jalan-jalan di kelas? Tidak ada. Tertib. Baik. Selanjutnya, tidak berisik ketika tidak ada guru. Tertib juga ya. Masuk sini kan? Tidak berisik saat belajar. Tertib juga ya. Sama, boleh kita masukkan ke sini. Kemudian beri salam sebelum masuk. Ini boleh. Ini boleh misalnya ini kan sudah konotasinya positif ya. Jadi langsung saja salam. Saling misalnya salam atau saling memberi salam. Boleh. Apalagi yang belum? Tidak boleh membawa mainan. Nah, kira-kira apa ini kalau kita jadikan keyakinan kelas? Ini juga ya, boleh masuk tertib ya. Kan tertib kan tidak ada mainan di kelas. Baik, ini sudah. Terus tidak caper. Apa tidak caper? Ya, maksudnya cari perhatian. Baik, kalau kita jadikan keyakinan kelas jadi apa kira-kira? Tidak caper. Apa kira-kira? Satu atau dua kata untuk kata lain dari tidak mencari perhatian itu misalnya apa ya? Tinggal itu ya, itu sudah ada loh masuk ke sini. Ada saling memperhatikan. Kalau kamu saling memperhatikan, kira-kira ada nggak yang caper-caper lagi? Tidak ada. Saling memperhatikan. Nah, inilah dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan ke kelas. Apa keyakinan kelasnya? Jadi yang pertama on time atau tepat waktu, berkata lemah lembut, bertanggung jawab, saling menghargai, sopan, tertib, saling memberikan salam dan saling memperhatikan. Nah, itulah anak-anak kira-kira perbedaannya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas ya. Nah, nanti ini bisa diingat-ingat ya, diingat-ingat nanti diterapkan atau dilaksanakan.